Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perjuangan. Sampai ketemu kembali dengan channel kami, dulur-dulur, channel yang membahas budidaya kelapa sawit. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 November, selesai hari pahlawan kemarin, 10 November ya, ini 13 November 2024. Kita baru panen sawit jenis TN1, Tani Nusantara 1 dari Batam ya. Bagaimana performanya, terus kita bandingkan dengan sawit batu. Nah, nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya ya, mengenai kenapa kita tidak boleh atau tidak benar menanam sawit dari cabutan. Nanti tak jelaskan. Nah, ini di depan kami dulu-dulu ini brondolan sawit, brondolannya TN1. Ini janjangannya ya, janjangannya nih ya, merah meronan ya. Ini sudah matang loh, gampang dicabut nih, besar. Nah ini ya, matang, gampang dicabut. Nah ini nih, cabut, gampang dicabut, semuanya gampang dicabut. Nah, gampang dicabut karena telah masak ya. Nah, sebesar apa sih brondolan? Kalau kita cuman syuting baik kan kita tidak tahu ya sebesar apa ya. Maaf dulu ya, kami bukan tidak sopan nih, bukan tidak sopan ya. Maaf nih, maaf. Nah ini kita bandingkan dengan jempol kaki dulu. Nah ini jempol kaki saya itu besar lor, tapi masih kalah besar sama brondolan tuh, sebesar itu tuh. Mungkin satu pak, mungkin satu misalnya lah ya. Nah ini tak tambah lagi nih. Nah tuh jempol kakinya besar brondolannya sama jempol kakinya tuh ya, asli tuh, bukan kaki-kakian, kaki bener tuh. Nah, wah cuman dua pak mungkin. Nah tak tambah lagi nih, tiga nih ya, tuh kan, tuh jempol kakinya besar kan, hebat TN1. Nah terus jangan dura pak, TN1. Nah ini kita belah langsung pak ya, kita buktikan. Ini tak taruh ya, ini tak taruh sini, ini parangnya ya, tuh parangnya ya. Nah, kita belah nih ya, gas. Nah ini loncat ya. Nah ini tuh belahannya tuh, ini belahannya ya, tuh kan, Masya Allah, Subhanallah, tuh kan. Jadi intinya itu bijinya itu kecil bener. Nah itu kulitnya tebel ya. Nah tebel tuh kulitnya tuh. Nah minyak CPO itu di kulitnya itu lor. Jadi ini tandanya minyaknya banyak. Inilah kenapa kita dianjurkan nanam bibit unggul. Jadi untuk mendapatkan CPO yang banyak, karena bibit-bibit yang model dulu itu lain, karena ini melewati tahap uji coba silang sono sini, bahkan ada yang dari Nigeria, ada yang dari Costa Rica, Amerika Selatan. Jadinya kayak gini nih, bijinya kecil, minyaknya banyak. Nah kan, tuh kan, kecil kan, tuh sudah brondolnya gemoy tuh, brondolnya gemo itu kayak Anissa Bahar, tuh kan. Nah bijinya kecil, tuh kan. Jadi kan kita produksi CPO itu kan bisa maksimal karena kulitnya tebal-tebal kayak gini nih. Nah di samping kami ini, nah ini ada janjangan sawit batu. Kenapa disebut sawit batu? Karena ini sawitnya tuh sangat keras karena batoknya tebal. Batok yang tebal itu karena bijinya besar. Nah ini Bapak peroleh dari mana? Nah kita jelaskan. Ini per pohon kita pupuk lor, kita pupuk pakai pupuk organik ya. Nah ini pupuk organik. Ini kita kasih jangkos. Ada yang menyebut dengan tangkos. Jangkos itu janjangan kosong, kalau tangkos itu tandan kosong. Sama baik, barangnya sama, cuman nama sebutan aja yang beda tuh ya. Semua tiap pohon tak kasih tuh. Nah ini tiap pohon tak kasih lor. Nah itu ya. Nah, lo banyak nih yang kita beli jangkos itu sawit masih utuh, itu nggak kegiling. Nggak kegiling loh. Ini nggak kegiling nih. Ini sawit batu. Kenapa kok nggak kegiling? Ya sangat keras. Karena tadi tuh bijinya besar, batoknya tebal, nggak kegiling. Ini satu tumpuk nih nggak kegiling ini.
Ya lor ya. Nih mesin aja ampun-ampun ini nyerah nih. Jadi keluar nih masih utuh. Ya nggak ada minyak. Orang masih utuh kok, minyak dari mana? Tuh kan. Inilah sawit batu. Nah ini depan ini. Ini masih utuh nih. Itu masih utuh tuh ya. Ini malah satu tumpuk nih. Masih utuh nih. Sawit batu. Ya hitam karena kita kemarin ngecer kan tenaganya kurang, jadi sampai ngebul gitu, nguap-nguap. Jadi ini mateng, ini gosong. Nah, bagaimana gambaran sawit batu? Misalnya ya, ada yang nanya, gambaran sawit batu itu kayak apa kok bisa dikatakan batuknya tebal, isinya gede, minyak CPO dikit itu gimana? Nah ini ya, ini sawit batu nih ya. Ini kita ambil yang sudah rontok ya, karena ini susah ulat ini ngambilnya. Tuh tarik-tarik nggak bisa tuh, nggak bisa tuh ya, tarik-tarik nggak bisa. Ini tarik-tarik nggak bisa nih, ulet. Nah kita nyari yang sudah nundul aja, kita tebas pakai parang. Nah ini parangnya ya. Nah, gas. Nah telur ya. Nah ini, tuh kan, tuh bijinya besar, otomatis batoknya tebal, dagingnya tipis. Nah ini ya minyaknya ya dikit kalau gini. Nah karena tadi itu apa namanya minyak CPO itu ada di kulit. Nah ini kulitnya tipis bagaimana? Ya CPO nya otomatis sedikit kalau yang gini. Ini yang disebut sawit batu. Nah ini sampingnya nih biar jelas ya, langsung nih tak bandingkan nih. Nah beda kan, jauh sekali bedanya tuh kan. Tembem-tembem, weh gemo-gemoy. Nah, ini namanya sawit Anisa Bahar lor. Nah, kalau ini sawit emboh iki. Nah, sawit batu. Nah, kan? Kita ini bukan apa namanya? Jual minyak inti apa namanya di PKS itu. Yang diutamakan itu memang CPO, walaupun minyak inti juga laku. Tapi prosesnya kan susah. Nah, inilah kenapa kita nggak boleh nanam sawit cabutan, karena sawit cabutan itu lor, memang sawit itu yang model-model kayak gini nih kan sawit era lama ya, itu apa namanya bijinya masih besar, walaupun termasuk bibit unggul. Nah kalau kita cabut dari sawit-sawit lama, ya pembiakan dari generatif itu sifatnya kan menyimpang, beda kalau vegetatif kan. Nah sudah polongnya besar, kita cabut, kita tanam 50 kayak ini, 50 lebih parah ya kan, repot. Nah akhirnya yang terjadi lor, yang terjadi itu di PKS apa namanya PKS daerah Sungai Lilin ya, itu sudah diberlakukan bahwa sawit batu itu karena ya nggak ada minyak ya utuh begini ya, kebanyakan pada balik nih, nggak mempan ini apa mesinnya itu cepat rontok, terus nggak ada minyak, makanya minyaknya memang sangat minim, jadi dipotong 20%. Jadi untuk dulur-dulur harap apa namanya hati-hati, jangan ikut-ikutan, karena kita hidup ini ada aturan ya, nanam ada aturan, orang dagang ada aturan, sembarang ada aturan, sekolah ada aturan, semuanya ada aturan. Kita tidak boleh maksa, soalnya gini lor, kami punya forum diskusi namanya Sawit Rakyat. Ya saya kasih penjelasan kayak gini nih malah dibantah. Wah ini itu. Malah kita jadi berantem di medsos. Katanya saya dibilang calo. Lah calo gimana? Kami ini bimbing ngasih informasi yang benar. Dikata-katain nggak enak lah. Ya sudahlah. Kalau memang daripada berdebat, yang seneng nanam sawit batu ya tanamlah sebanyak-banyaknya. Buahnya sawit kok tetap, nanti buahnya sawit, enggak bakal berbuah jengkol enggak. Jadi aman, tetap berbuah sawit, tapi jangan nyesel kalau nanti dipotong 20%. Karena eranya sudah era modern, PKS yang diinginkan yang kayak gini. Yang CPO-nya banyak ya. Bukan yang kayak gini. CPO-nya dikit, terus mesinnya rontok, bukan yang kayak gini. Nah kita harus ngikuti, karena ini bukan untuk kita konsumsi sendiri, kita tanam untuk dijual, jadi kita harus ngikuti kehendak pasar. Nah itu lor,
Jadi kalau memang bibit cabutan itu bagus, nggak mungkin PT itu beli bibit dari balai benih, nggak mungkin. Loh, karena dia nyabut dari kebun sendiri jutaan kok bisa miliaran. Ngapain beli jauh-jauh, terus apa namanya mesti diseleksi, mesti wah repot lah, mesti ngambil ke bandara. Nyabut aja sendiri kan enak kalau emang itu bagus. Nggak mau, nggak ada PT satu pun nggak ada. Jadi kalau kita mau maju harus ikut orang pintar, jangan memaksakan kehendak. Bos ngomongnya nggak enak lah, nggak karu-karuan. Wah, tetap buah, kami nanam cabutan tetap buah, buahnya lebat. Iya buah, saya percaya. Bukan bantah nggak buah, tetap buah lor, buah. Ya kayak gini nih buahnya nih. Nah tuh, jadi nanti kita sedekah lah sama PKS itu 2 kintal per ton ya. Kalau masih maksakan kehendak, kita nggak boleh maksakan kehendak, nggak boleh kaku. Kita kalau mau maju nggak boleh kaku, nggak boleh fanatik, nggak boleh pekok, bener-bener ya. Jadi kita harus ngikuti teknologi, ngikuti kehendak pasar, ngikuti kemajuan. Jadi ini nyata kita tanam TN1, brondolannya besar-besar, jumbo-jumbo ya. Itu jempol kaki baik kalah. Ini brondolan kecil-kecil. Nah, kita ambillah nih. Tadi kan udah tak kasih yang TN1 ya. Nah, ini brondolannya nih kayak apa nih brondolannya? Ini jempol. Nah, ini jempol kaki tuh. Kan? Nah, jauh kan? Nah, besar jempol kaki jauh kan? Nah, yang tadi kan beda. Yang tadi kan ya ini, tak ulangi lagi nih. Yang tadi kan ini nih. Tuh kan? Beda kan? Nah, besar lah brondolan sawit TN1 dibanding jempol. Ini tak ulang lagi nih. Tuh kan besar mana tuh? Nah, tuh kan? Besar lah brondolan TN1. Ini imbang malonsum lor. Terus buahnya merah merona, menandakan bahwa sawit ini menyanya banyak, minyak melimpah. Jadi untuk dulur-dulur yang tanam TN1 jangan ragu-ragu. Dia produktivitasnya tinggi. Terus yang perlu dulur-dulur ketahui bahwa TN1 ini diingat, yang nanam TN1 ya, diingat nih, dia paling tidak tahan di daerah becek, di daerah berair tidak tahan tuh ya, nggak tahan. Terus kelemahan yang kedua, dia tidak tahan kena obat pestisida. Kalau kena pestisida, daunnya gosong kering. Jadi nggak kayak yang lain, ini paling nggak tahan ini sama pestisida. Jadi langsung kering-kering, jadi hati-hati. Makanya ini lagi nyemprot nih lor ya. Ya, karena lagi nyemprot, ini saya angkat mesti hati-hati. Jadi daunnya tak angkat satu-satu, nah, baru disemprot bawahnya. Biasanya malah kita piringan, malah nggak pernah kesemprot ini. Daun dari awal nanam sampai sekarang nggak pernah kesemprot. Jadi tak piringi dulu. Ini karena kebanyakan gawean. Jadi saya mau kasih piringan, waktunya agak kerepotan bagi waktu. Jadi langsung kita semprot, tapi kita angkat. Jadi sebelum semprot angkat semua tuh. Satu tak angkat, baru tak semprot di bawahnya, jadi aman. Nah, ini lor penjelasan mengenai kenapa kita tidak baik menanam bibit cabutan. Ini penjelasan secara gamblang sudah kami jelaskan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan manfaatnya. Tanam bibit dari balai benih apapun jenisnya, bisa SJ, bisa PPKS 540, PPKS 718, PPKS Dampi, yang Ngambi, PPKS 239, ada Sau Supreme, ada Damimas, ada Lonsum, semuanya hebat bener, hebat bener. Nah, perlu aku jelaskan lor, kami tanam kira-kira 15 macam bibit varietas ya. Itu sampai saat ini ya, umur 29 bulan, yang terbanyak produksinya, yang terbanyak nih ya, masih Lonsum. Terus terang nih, Lonsum BA1. Saya nggak bohong, bisa dicek langsung ke lokasi. Sampai sekarang rekor terbanyak tonase masih Lonsum BL1. Jadi tapi semuanya juga bagus, bukan nggak bagus. Mungkin nunggu waktu. Bisa jadi nanti lain tahun bisa jadi lebih banyak fair dan selek, bisa jadi ya, nanti kita laporkan. Tetap nanti kita update tiap tahun sekali atau 6 bulan sekali. Nanti perkembangannya mana yang lebih unggul, mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, nanti kita informasikan satu persatu untuk masukan dulur-dulur yang mau bertanam kelapa sawit. Nah, inilah dulur-dulur penjelasan dari kami
Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat untuk dulur-dulur. Jangan ikut-ikutan nanam bibit cabutan. Di mana-mana banyak orang ngotot, kita jangan ngikut-ngikut, karena kita harus pakai logika, pakai akal sehat, pakai pengalaman. Kalau nak maju, ikutlah orang pinter. Orang pinter ya PT kalau di bidang sawit ya. Jadi kalau ngikutin orang-orang sembarangan nanti repot, nanti nggak tanggung jawab. Kalau kita disarankan cabutan lebih murah, nggak usah beli itu calo, aduh repot. Nanti misalnya buah batu dia nggak mungkin tanggung jawab. Nah, kita harusnya bijaksana dalam memilih. Jadi inilah lur yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami bahas pada sore ini bermanfaat untuk dulur yang membudidayakan kelapa sawit. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dulur-dulur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.